kali ini kita akan mempelajari regresi linear sederhana dengan mengaplikasikan software statistika. Kita akan mencoba menggunakan Minitab, SPSS, Microsoft Excel, dan R. Nah, jadi tampilan Minitab logonya seperti ini ya. Kemudian untuk softwarenya sudah ada di Google Drive. Jadi bentuknya ketika kita klik ini, itu portable ya, jadi tanpa perlu diinstal, tinggal diklik nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita inputkan datanya ke dalam worksheet. Jadi kemarin kita sudah menghitung manual, jadi kita coba cek benar nggak sih hitungan manualnya. Nah, kita masukkan harga rumah yang kemarin, kemudian luas lantai ya. Ini inputnya sama seperti pada Excel. Kemudian setelah itu kita pilih Start, Regression, kemudian Regression. Maka kemudian akan pada respon kita masukkan Y. Kita pilih Y-nya kemarin apa? Harga rumah. Oke. Kemudian prediktornya itu X, yaitu luas lantai. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, ini regresi analisis dari harga rumah dan luas lantai. Dengan persamaan regresinya, harga rumah sama dengan 98,2 ditambah 0,11 luas lantai. Nah, ini koefisiennya, ini konstan untuk B0, ini B1-nya. Kemudian ini standar error koefisien. Ini T hitung untuk B0, 1,69, T hitung untuk B1, 3,33. Ini nilai p-value-nya 0,129, ini p-value-nya 0,01. Kemudian ini ya, dugaan bagi kuadrat tengah galat ketika modelnya pas, itu 41,33. Ini R square, koefisien determinasi 58,1%. Sama nggak seperti perhitungan manual. Kemudian ini R square adjusted ya, yang dikoreksi. Kemudian ini ada tabel ANOVA-nya, analysis of variance. Ini source atau sumber keragaman. Regression, regresi, residual error, ini sisaan atau galat. Kemudian ini total. DF, degree of freedom, itu derajat bebas, ini 1 untuk regresi, derajat bebas galatnya 8, derajat bebas untuk totalnya 9. Kemudian SS, sum square, jumlah kuadrat regresinya 18.935, sum square error atau jumlah kuadrat galatnya 13.666 dan jumlah kuadrat total 32.600. Ini ada mean square kuadrat tengah, berarti kuadrat tengah regresinya 18.935 dan MSE, mean square error kuadrat tengah galatnya 1708 dengan F hitungnya 11,08 dan p-value-nya 0,01. Nah, F hitung kita bandingkan dengan F tabel. Tolak H0 jika F hitung lebih besar dari tabel. Atau tolak H0 ketika p-value kurang dari alfa. Misalkan alfanya 5%, berarti 0,05. Karena 0,01 kurang dari 0,05 berarti tolak H0. Gitu. Jadi F hitung dibandingkan dengan F tabel, p-value dibandingkan dengan alfa. Oke, sekarang kita coba praktek di Minitab-nya ya. Minitab, oke. Di sini kita masukkan datanya. Kemarin apa nama datanya? Harga rumah. Ini boleh input X-nya dulu atau input Y-nya dulu boleh. Terus di sini luas lantai ya. Harga rumah 245, 312, 279, 308, 199, 219, 405,
kemudian 324, 319, 255. Coba cocokin lagi datanya. Tidak, ini sedikit juga. 245, 312, 229, 308, 199, 219, 405, 324, 319, 255. Kemudian kita masukkan luas lantainya 1400, 1600, 1700, 1875, 1100, 1550, 2350, 2450, kemudian 1425, kemudian 1700. 1400. Oke, kita cek lagi datanya. 1400, 1600, 1700, 1875, 1100, 1550, 2350, 2450, 1425, dan 1700 dalam meter persegi. Sedangkan harga rumah dalam jutaan. Dalam juta ya. Kemudian caranya gimana? Kita pencet start, regression, kemudian regression ya. Oke, respon kita masukkan variabel y. Y-nya tadi apa? Y-nya luas lantai ya. Jadi apa? Y-nya luas lantai atau harga rumah? Yang sesuai soal ya. Y-nya harga rumah. Berarti kita masukkan ke respon, kita select. Kemudian prediktornya itu variabel X. X-nya apa? Berarti luas lantai. Berarti X mempengaruhi Y. Luas lantai mempengaruhi harga rumah. Gitu ya. Oke. Terus tadi kan ini ya, ada di soal yang pertama kita diminta untuk membuat scatter plot atau diagram ini ya, garis scatter plot. Kita nih bisa graf. Nanti ya, mungkin nggak di sini. Kita buat ini dulu. Kita oke-kan aja langsung ya. Nah, di sini muncul nih. Nah, ini the regression equation nih, persamaan regresinya nih, Y sama dengan A. Ya, B0 plus B1X, berarti harga rumah sama dengan 98,2 ditambah 0,11, X-nya luas lantai. Prediktornya ini konstan dan luas lantai, berarti untuk B0 dan B1, koefisien B0-nya 98, koefisien B1-nya 0,10977, dipersingkat ini ya, 0,1. Kemudian standar error koefisien untuk B0-nya 58,03, luas lantainya 0, untuk B1 0,03. T hitung untuk B0 1,69, T hitung untuk B1 3,33. P-value-nya 0,129, berarti lebih besar dari alfa ya, berarti tidak tolak 0, berarti B0-nya ini tidak signifikan, berarti pengaruh pengaruh dari luas B0-nya tidak ini ya, interceptnya. Kemudian berarti artinya apa? Itu ini yang di atas ini konstan itu untuk pengujian terhadap B0. Kalau pengujian terhadap B0, kan dihitung dibandingkan dengan T tabel ya. Kalau p-value dengan alfa, p-value-nya lebih besar dari alfa, berarti tidak tolak H0. Gitu. Artinya nah, terus ini ada SS ini adalah dugaan bagi kuadrat tengah galat gitu ya, atau ragam sisaan. Ragam sisaannya ketika modelnya pas yaitu 41,33 ya. Oh ya, ini kemudian R square ini 58,1, R square adjusted yang telah dikoreksi 52,8. Jadi kalau untuk regresi sederhana kita boleh lihat R square-nya aja atau koefisien determinasi.
Kalau untuk yang berganda kita lihat R² adjusted. Kenapa? Karena R² ini akan terus bertambah ketika variabelnya bertambah. Misalnya ketika X-nya 2, terus X-nya 3, X-nya 4 itu akan semakin bertambah. Maka kita pakai R² adjusted yang telah dikoreksi. Ini ya tadi belum dijelasin ya. Ini coba cek perhitungan manualnya. Ini T-hitungnya 1,69 sama ya dengan perhitungan manual. Kemudian P-value-nya kalau software biasanya dibandingkan dengan alpha ya. P-value atau nilai signifikansinya 0,129 lebih besar dari alpha, artinya tidak tolak H0. Tidak tolak H0 berarti kesimpulannya ada H0. Jadi H0-nya kemarin apa? Berarti semua nilai harga rumah dapat dijelaskan oleh luas lantai, gitu ya. Kemudian ini luas lantai berarti B1-nya 0,10977, standar error-nya 0,03. Nih ya, standar error itu yang SB itu ya. SB1 gitu ya. Kemudian T-hitungnya 3,33, benar nggak? Dicocokin dulu coba sama perhitungan manual yang kemarin. Sama kan ya? 3,33, kemudian P-value-nya 0,01 dibandingkan alpha 0,05 kan lebih kecil ya. Berarti tolak H0. Ketika tolak H0 kesimpulannya ada di H1, yaitu berarti beta 1 tidak sama dengan 0 atau ada hubungan linear antara luas lantai dan harga rumah. Nah, kemudian ini ya. Koefisien determinasi R² atau R kuadrat yaitu berarti 58,1% keragaman Y ya. Keragaman si harga rumah dapat dijelaskan oleh X luas lantai. Kemudian ini analisis overgens atau analisis ragam atau uji keseluruhan, UJF. Di sini sumber keragaman, regresi, galat, total, mungkin bisa dilihat ya. Ini di F, degree of freedom, derajat kebebasan, 1 untuk regresi, 8 untuk galat, derajat bebas galat, dan derajat bebas totalnya 9. Kemudian SS, sum square, jumlah kuadrat untuk regresi, 18.000 sekian, jumlah kuadrat error, SSE, jumlah kuadrat galat, 13.666 ya, 666. Kemudian jumlah kuadrat totalnya 32.600, sama ya dengan perhitungan manual. Kemudian MS, mean square regression, berarti mean square kuadrat tengah regresi 18.935, ini diperoleh dari SS dibagi dengan DF-nya ya, kan dibagi 1 tepat. Kemudian mean square error, berarti kuadrat tengah galat 1708 itu diperoleh dari 13.666 dibagi 8. Kemudian nih F hitung kita bagi dengan kuadrat tengah regresi dibagi dengan kuadrat tengah galat, 18.935 dibagi 1.708 hasilnya 11, ini F hitung dibandingkan dengan F tabel. Kemudian kalau P-value dibandingkan dengan alpha, karena P-value-nya kurang dari alpha maka tolak H0. Ketika tolak H0 kesimpulannya ada di H1 ya, maka ada hubungan linear antara luas lantai dengan harga rumah, atau kita dapat katakan bahwa luas lantai si X ini mempengaruhi Y, atau luas lantai mempengaruhi harga rumah. Oke, sekian penjelasan penggunaan aplikasi Minitab untuk analisis regresi linear sederhana. Insya Allah kita lanjutkan aplikasi software statistika lainnya untuk analisis regresi sederhana di video lainnya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.